Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 yang diampu oleh Ibu Eva Iriani, SPDI MPDI dari Program Studi Farmasi Angkatan 2021 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Selama beberapa menit ke depan, kami akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Materi-materi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada Islam menghadapi globalisasi, serta yang kedua ada peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Baiklah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Vini Ayu Fitria dengan NIM 19, ada Indah Sri Wulan Sofyan dengan NIM 23, Ajeng Aprina Azahra dengan NIM 49, Riani Aulia Berliana dengan NIM 61, Salsabila Aulia Hamdi dengan 65, dan saya sendiri Dea Aprilia Putri dengan NIM 67. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang dimana materi ini akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Akibat globalisasi pada Islam. Globalisasi secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Globalisasi memang tidak hanya memasuki ranah di dalam satu bidang saja, contohnya globalisasi agama, khususnya agama Islam, yang tidak dapat dielakkan. Hal ini setidaknya dapat diamati dari berkat penguasaan dunia IT. Islam menjadi salah satu agama yang dianggap mengancam keberlangsungan umat manusia di muka bumi ini. Akibatnya, agama ini semakin hari semakin tersudut dari percaturan dunia global. Inilah paradoks yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, termasuk di Indonesia. Tanpa disadari, dalam era globalisasi, kita masih menjadi objek. Karena itu, banyak dari kita kehilangan identitas ketika berkenalan dengan globalisasi. Persaudaraan dan perdamaian menjadi bahasa yang sulit untuk dipertemukan dalam meja perundingan. Bahkan ada beberapa kelompok dalam Islam yang lebih mengedepankan sikap radikal ketimbang sikap humanis. Begitu juga ada kelompok yang lebih mengedepankan pemikiran radikal yang sulit dicerna oleh umat. Akibatnya adalah munculnya konflik yang tidak dapat dielakkan. Adapun peran pemuda Islam menghadapi globalisasi. Sudah saatnya pemuda Islam bangun dari tidurnya dan menghadapi dampak globalisasi. Sudah saatnya pula bangkit dan mencari serta merebut setiap peluang yang ada untuk mengembalikan kejayaan Islam di era globalisasi. Dengan dampak-dampak globalisasi itu, hendaknya tidak menghalangi pemuda-pemuda Islam untuk bergerak. Bergerak di sini bukan berarti menolak ataupun memerangi era globalisasi, tetapi bagaimana pemuda-pemuda Islam mampu menempatkan dirinya dan mampu mengambil peran penting dalam era ini. Sebagai pemuda Islam, jangan menutup diri terhadap perkembangan zaman, tetapi hendaknya mempunyai prinsip seperti prinsip orang Jepang. Ambil yang baik, buang yang buruk, dan ciptakan yang baru. Dan tentunya yang diambil itu yang sesuai syariat tanpa melanggar ketentuan Al-Quran maupun hadis. Dengan prinsip tersebut harapannya dapat mengubah mindset orang awam yang beranggapan bahwa Islam itu konotasinya kuno. Bodoh dan ketinggalan zaman berubah menjadi lebih berpikir positif terhadap Islam. Islam menghadapi globalisasi. Peran pemuda Islam menghadapi globalisasi.
Peran-peran tersebut dapat direalisasikan manakala pemuda Islam mempunyai fondasi yang kuat dan kokoh agar tujuan mulia itu tercapai, bukan malah terbawa arus negatif globalisasi. Setidaknya ada 4 hal sebagai fondasi tersebut, yaitu yang pertama, tauhid yang kuat. Tauhid yang kuat akan mendorong seseorang berhati-hati melakukan sesuatu, khususnya perbuatan negatif. Dengan adanya tauhid yang kuat, perilaku akan selalu terjaga karena setiap akan melakukan sesuatu selalu ada pertimbangan apakah yang akan dilakukan nantinya diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sehingga menimbulkan output perbuatan-perbuatan yang baik karena ada kontrol dari ketauhidan yang kuat. Yang kedua, pemahaman agama yang kuat. Ilmu agama adalah salah satu fondasi dalam mengarungi hidup yang berkah. Tanpa agama, hidup seseorang akan kacau dan tak terarah. Dalam hal ini, bukan hanya pemahaman dan pengetahuan tentang Islam yang kuat, namun juga mampu menerapkan akidah yang kuat, akhlak yang baik, dan istiqomah dalam beribadah wajib maupun sunnah yang membentengi orang dari berbagai ancaman yang dapat membahayakannya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang lebih. Ilmu pengetahuan yang lebih akan membantu pemuda Islam dalam menjalankan perannya sebagai perubah peradaban. Tanpa ilmu bagaimana mungkin ia dapat melakukan perubahan? Tentunya, seseorang yang ingin merubah sistem pemerintahan haruslah mengerti dan memahami ilmu tentang pemerintahan. Tanpa pemahaman dan pengetahuan, perubahan yang akan dilakukan justru akan memperburuk sistem pemerintahan. Pemuda Islam tidak hanya dituntut untuk menekuni satu bidang ilmu saja, namun juga menekuni berbagai bidang, sehingga tanpa pemahaman dan pengetahuan, perubahan yang akan dilakukan justru akan memperburuk sistem pemerintahan. Pemuda Islam tidak hanya dituntut untuk menekuni satu bidang ilmu saja, namun juga menekuni berbagai bidang, sehingga dengan bekal ilmu yang cukup, ia siap melakukan perubahan di mana saja. Yang keempat adalah niat tulus dan komitmen. Setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Sebagai agent of change, sudah menjadi keharusan untuk melakukan perubahan. Perubahan yang didasari dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk merubah dari tatanan yang buruk ke arah yang baik. Niat yang benar akan menghadirkan komitmen yang kuat sehingga mampu menangkis segala ancaman-ancaman yang mencoba menghadang. Selain itu juga menghadirkan ghairah atau semangat pantang menyerah untuk berjuang menjalankan peran dalam menghadapi tantangan global. Peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Ajaran Islam yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia selama berabad-abad tentunya meninggalkan tinta emas dan torehan positif berupa hasanah keilmuan bagi peradaban dunia. Peradaban Islam bisa maju di masa lalu, salah satunya berkat kerja keras para ilmuwan dan cendekiawan. Mereka adalah pelopor lahirnya peradaban dunia yang baru. Tidak hanya itu, tetapi para ilmuwan muslim juga mengembangkan pola pikir dan kecerdasan otaknya untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam ilmu pengetahuan. Berikut beberapa kontribusi Islam pada masa peradaban itu ialah: yang pertama, karya-karya ilmuwan muslim dalam bidang filsafat dan sains yang dialih bahasakan ke bahasa barat termasuk Spanyol, sehingga penduduk barat dapat menambah wawasan pendidikan mereka. Masa ini berlangsung dari abad ke-12 dan ke-13. Yang kedua, metode dan teori sains melalui penelitian dan eksperimen yang dilakukan ilmuwan muslim. Yang ketiga, kontribusi dalam bidang matematika seperti sistem notasi dan desimal. Yang keempat, buku-buku terjemahan yang diadopsi oleh bangsa barat. Misalnya karya Ibnu Sina tentang kedokteran yang digunakan sebagai materi pokok pendidikan barat sampai abad ke-17 Masehi. Kelima, berkat kegigihan dan kecerdasannya, para ilmuwan muslim secara tidak langsung telah memotivasi barat untuk mengembangkan kebudayaan mereka seperti Renaissance dan budaya Romawi kuno. Yang terakhir, universitas-universitas di Eropa yang sekarang ini banyak didirikan merupakan pengembangan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan sebelumnya. Peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Islam sangat fleksibel dengan perubahan zaman yang sangat cepat terhadap perilaku globalisasi. Oleh karenanya, globalisasi sebagai bagian dari proses sejarah umat
manusia yang merupakan fakta historis yang tidak bisa ditolak, yang memberikan pengaruh yang luar biasa dalam perubahan tatanan kehidupan masyarakat di dunia, khususnya dunia Islam. Sebagai bagian dari dunia Islam, Islam merupakan agama yang bersifat global universal, yang memiliki universalitas ajaran yang bisa dipergunakan untuk mewarnai kehidupan masyarakat secara global. Maka perhatian yang komprehensif terhadap ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal merupakan suatu niscaya agar Islam bisa memberikan kontribusi nyata yang berarti bagi peradaban global seperti masa kejayaan Islam. Jika melihat peradaban Islam yang dibangun oleh founding father-nya, Nabi Muhammad SAW pada abad 14 yang lalu mengenai nilai ketakwaan, persamaan, keadilan, dan kreativitas dari dalam diri Islam yang universal dengan akulturasi timbal balik dari budaya lokal. Maka Islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna ajarannya dibanding dengan agama-agama lain di dunia. Oleh karena itu, kesempurnaan itu melahirkan universalisme. Islam dapat berperan dalam menyikapi problem globalisasi dan menjadi pijakan bagi umat muslim maupun umat yang lainnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Globalisasi bagi umat Islam tidak perlu diributkan, diterima ataupun ditolak, namun yang paling penting dari semua adalah seberapa besar peran Islam dalam menata umat manusia menuju tatanan dunia baru yang lebih maju dalam beradab. Bagi kita semua, ada atau tidaknya istilah globalisasi tidak menjadi masalah. Yang penting ajaran Islam sudah benar-benar diterima secara global, secara mendunia oleh segenap umat manusia, diterapkan dalam kehidupan masing-masing, pribadi, dalam berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai umat Islam, hendaknya nilai modern jangan kita ukur dari modernnya pakaiannya, perhiasannya, dan penampilannya. Namun modern bagi umat Islam adalah modern dari segi pemikiran, tingkah laku, pergaulan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan yang dijiwai akhlak karimah dan disertai terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita sebagai generasi Islam tidak boleh lengah dalam menghadapi masalah modernisasi dan globalisasi ini. Mari kita membentengi diri dan keluarga kita dengan keimanan dan ketakwaan, serta akhlakul karimah yang disertai dengan sumber daya yang kuat, terampil, dan didukung oleh semangat persatuan kebersamaan. Insya Allah kita akan diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membela dan mempertahankan kejayaan agamanya yang suci ini. Demikianlah kiranya presentasi serta penjelasan dari kelompok kami sampaikan. Saya sebagai perwakilan memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.